Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan ridho Allah, cinta Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Ikhwatu iman arsadakumullah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 69, halaman 119. Al-Maidah ayat 69. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita terkait dengan ahlul kitab, di ayat 68 itu Allah katakan bahwa orang-orang ahlul kitab itu tidaklah dikatakan beriman gitu, manakala mereka itu tidak menegakkan hukum Allah, aturan-aturan Allah yang terdapat di dalam Taurat gitu. Begitu pula orang-orang Nasrani tidaklah dikatakan beriman manakala mereka tidak menegakkan hukum Allah yang terdapat dalam Injil. Dan orang-orang Yahudi boleh mengimani Taurat itu selama kitab Injil belum diturunkan gitu Pak. Ketika kitab Injil diturunkan, maka orang Yahudi harus mengimani kitab Injil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani awalnya kan mereka satu kesatuan itu Pak. Awalnya Yahudi dan Nasrani itu sama-sama orang Bani Israel itu. Nah mereka orang Yahudi, orang Nasrani itu boleh mengimani kitab Injil itu selama Al-Quran belum diturunkan. Ketika Al-Quran sudah diturunkan, mereka harus mengimani Al-Quran. Nah tetapi kebanyakan mereka itu tughyana wa kufra, itu melampaui batas dan melakukan pengingkaran. Nah maka di ayat 69 ini Allah berfirman, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman. Di sini yang dimaksud dengan alladzina amanu itu maksudnya alladzina aslamu, itu orang-orang muslim. Sesungguhnya yang disebut dengan orang-orang muslim itu, siapa nanti dijelasin dalam kalimat berikutnya. Jadi sesungguhnya orang-orang muslim itu adalah walladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi, wassabiun, dan juga orang-orang sabiun. Sabiun ini kalau kita lihat penafsiran para mufassir, mayoritas mereka mengatakan pertama ada yang menafsirkan as-sabiun itu al-musyrikun, itu al-musyrikun. Jadi mereka para penyembah
matahari gitu Pak, para penyembah planet-planet, bintang-bintang gitu, para penyembah ini malaikat itu Pak, itu as-sabiun itu. Mereka adalah orang-orang yang pada saat itu disebut Yahudi bukan, disebut Nasrani bukan. Nah itu. Jadi kalau dalam surat Al-Muzammil itu Pak, kan Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah itu. Jadi orang kafir itu ada dua golongan. Pertama ada orang kafir dari ahlul kitab, mereka adalah Yahudi Nasrani itu. Yang kedua ada orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, mereka para penyembah berhala. Nah itu kan asalnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu asalnya itu mereka para penganut agama samawi itu Pak. Mereka para penganut agama yang dibawa oleh para nabi gitu. Asalnya dulu begitu. Mereka kan orang Bani Israel tuh, para pengikut nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Makanya tak heran ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi itu Pak, dulu kan dua negara adik kuasa itu. Rasulullah dan para sahabat itu mereka sangat mengharapkan yang menang itu orang Romawi gitu, bukan orang Persia itu. Kenapa? Karena orang Romawi itu dahulunya kan mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Allah dahulunya, orang yang beragama tauhid itu dulunya itu. Sementara orang Persia mereka para penyembah berhala, para penyembah api, matahari. Nah itu sobiun itu di situ Pak. Wan Nasara, dan juga orang-orang Nasrani. Ini harus diingat nih, beda orang Nasrani dengan orang Kristen gitu Pak. Doktrinnya juga beda itu, ajarannya beda. Cuman mungkin ada kemiripan malah. Ya mirip itu kan bukan berarti sama. Tidak ada di Al-Quran disebutkan agama Kristen, tidak ada. Nasrani itu. Cuman kita sering mengatakan orang Nasrani itu orang Kristiani, berbeda. Jadi sesungguhnya orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiun, orang-orang Nasrani, man barang siapa di antara mereka tadi, barang siapa di antara orang Muslim, orang Yahudi, orang Sobiun, orang Nasrani yang amanah beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan juga kepada hari akhir, wa amila sholiha dan juga beramal soleh. Ini banyak orang yang tersesat dalam memahami ayat ini nih. Sehingga muncul sebuah kesimpulan bahwa orang Yahudi itu akan masuk surga gitu Pak. Muncul sebuah kesimpulan bahwa orang Nasrani itu akan masuk surga. Itu karena salah dalam memahami ayatnya gitu. Atau muncul sebuah pernyataan semua agama itu sama. Nah itu Pak, ini salah satunya nih dipicu oleh kesalahpahaman dalam memahami ayat ini. Kenapa? Karena mereka mengatakan di Al-Qur'annya cukup beriman kepada Allah, hari akhir, beramal soleh.
tidak perlu beriman kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada kitab suci. Kan Al-Qur'annya hanya menyebutkan iman kepada Allah, hari akhir dan amal soleh. Nah itu salah memahaminya di situ, Pak. Padahal pas sekalipun di Al-Qur'an atau hadis redaksinya secara tersurat hanya mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, itu bukan berarti tidak wajib mengimani para malaikat, para nabi, kitab suci, qada dan qadar, bukan itu. Kan banyak tuh di hadis tuh, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, gitu redaksinya itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya, umpamanya begitu. Ada hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Itu hanya disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Enggak disebutkan iman kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada qada dan qadar, tidak disebutkan. Tapi tadi bukan berarti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak mengimani para malaikat, bukan berarti tidak mengimani para rasul, bukan berarti tidak mengimani kitab suci, bukan berarti tidak mengimani qada dan qadar. Nah maka nih pernyataan orang yang mengatakan semua agama itu benar ya tertolak gitu Pak. Atau yang menyatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik akan masuk surga, itu tertolak itu Pak. Atau kan begini Pak, kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiun, orang Muslim semuanya sama dan masuk surga, nanti di surga teh nano-nano Pak, gado-gado gitu, papanggih jeung Nabi Muhammad, papanggih jeung Abu Jahal, papanggih jeung Fir'aun, papanggih jeung Nabi Nuh, menjadi surga gitu atuh Pak. Ayeuna palebah babareng umpamanya nih, lamun semua agama masuk surga, kabayang eta Nabi Muhammad ngobrol jeung Fir'aun, mal mungkin eta Pak. Atau Nabi Muhammad ngobrol jeung Abu Jahal, kan mal mungkin atuh. Nah, di sini perlu diluruskan. Jadi begini nih. Baik orang Muslim, orang Yahudi, orang Sobiin, orang Nasrani, mereka akan selamat di akhirat itu kuncinya satu, amanah billah. Mereka mentauhidkan Allah itu, mereka mengesahkan Allah, mereka tidak mensekutukan Allah. Kemarin kita kan bahas dalam hadis qudsi itu betapa saktinya kartu kalimat la ilaha illallah, dan betapa berbahayanya kalau kalimat la ilaha illallah itu rusak itu. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi, orang Sobiin, orang Nasrani itu mengesahkan Allah? Nah gitu Pak. Kan tidak Pak, tidak. Dahulunya mereka mengesahkan Allah, Yahudi Nasrani ya. Kalau Sobiun itu dahulunya juga mereka tidak mengesahkan Allah. Kan mereka menyembah berhala Pak, para penyembah matahari, api, malaikat itu. Itu diantaranya nih pengikut Sobiun itu orang musyrik Mekah itu Pak. Kan Rasulullah itu ketika diutus di Mekah itu menghadapi tantangan yang namanya orang-orang musyrik dari orang kafir dari kalangan orang musyrik. Ketika di Madinah Rasulullah menghadapi
orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ya, Yahudi Nasrani itu. Nah, yang kedua, kalau mereka beriman kepada para malaikat, sementara orang Yahudi, orang Nasrani mereka hanya mengimani sebagian malaikat, tidak mengimani seluruh malaikat. Bahkan mereka paling benci dengan malaikat yang namanya Jibril gitu. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani benci dengan malaikat Jibril? Karena mereka beranggapan Jibril itu keliru memberikan wahyu gitu. Mestinya wahyu itu bukan kepada Nabi Muhammad. Mestinya wahyu itu bukan kepada kalangan Bani Ismail, tapi diberikan kepada kalangan Bani Israel gitu. Karena kan dari dulu kenabian itu selalu kepada Bani Israel. Lalu tiba-tiba kok kepada Nabi Muhammad gitu. Wah ya, Jibril salah ya, keliru. Akhirnya mereka benci itu Pak, benci dengan malaikat Jibril itu. Berarti pernyataan iman mereka sudah tertolak tuh Pak. Dengan mengingkari Jibril sudah tertolak itu. Kemudian yang ketiga, mereka harus beriman kepada seluruh nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad. Kita umat Islam diperintahkan mengimani seluruh nabi dan rasul. Bapak mengingkari Nabi Isa saja Pak, sudah bukan muslim lagi itu. Bapak mengingkari Nabi Musa, sudah bukan muslim lagi. Nah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak mengimani Nabi Muhammad Pak. Bahkan mereka kan memusuhi Nabi Muhammad. Maka dengan memusuhinya Nabi Muhammad, otomatis pernyataan iman mereka kepada Allah itu sudah batal itu Pak, sudah batal. Masa iman kepada Allah tapi mengingkari utusannya, kan gitu Pak. Kan tidak mungkin orang mengatakan iman kepada Allah lalu mengingkari orang yang diutus oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad kan di antara dua orang yang dikasihi oleh Allah kan, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, cuma dua kan, Khalilullah itu. Kemudian beriman kepada kitab suci, termasuk Al-Quran, nggak gitu Pak. Makanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'un, kalau mereka ingin dikatakan sebagai orang yang soleh gitu, mereka kelak di yaumul akhir pengen selamat, ya kuncinya tadi Pak, mereka mengesahkan Allah, mereka mengimani seluruh para malaikat termasuk malaikat Jibril, mereka mengimani seluruh nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad, mereka mengimani seluruh kitab suci termasuk Al-Quran. Baru mereka nanti selamat di yaumul akhir Pak, baru selamat itu. Tapi kalau tidak begitu, tidak bisa selamat Pak. Termasuk orang muslim Pak, termasuk orang muslim nih. Jadi jangan seenaknya saja saya orang muslim gitu. Aika Allah mensekutukan itu, mensekutukan Allah kan Mbak, adalah Pak orang muslim itu tapi mensekutukan Allah gitu. Naon bedana tuh jeung Yahudi jeung Nasrani atuh Pak. Ada orang muslim tapi tidak mengimani Al-Quran gitu. Naon bedana jeung Yahudi jeung Nasrani atuh. Nah, orang muslim itu akan selamat di yaumul akhir itu kuncinya sama. Satu, mengesahkan Allah. Dua, mengimani seluruh malaikat termasuk Jibril gitu. Yang ketiga, mengimani seluruh nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad. Yang keempat, mengimani kitab suci khususnya Al-Quran.
baru selamat di yaumul akhir. Nah, kan banyak baik secara lahir atau batin orang muslim itu tidak percaya dengan Al-Quran, walaupun tingkat kepercayaannya mungkin beda-beda lah, tingkat ketidakpercayaannya itu. Nah, setelah mereka itu beriman Pak kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada kitab suci, kepada hari akhir, termasuk kepada qada dan qadar Pak. Ada lagi nih berikutnya syaratnya, wa amilas sholihat, dan beramal soleh. Para ulama merumuskan bahwa syarat amal mencapai hakikat amal soleh itu 2 atau 3. 1, niatnya harus ikhlas karena Allah. Tidak ikhlas Pak nih, tidak capai amal soleh. Orang beramal tapi tidak ikhlas, tidak mencapai hakikat amal soleh. Orang beramal tapi bukan karena Allah, tidak mencapai hakikat amal soleh. Berarti harus mentauhidkan Allah itu patuh. Yang kedua, amal itu mencapai hakikat amal soleh, syaratnya harus ittiba terhadap Rasulullah, harus mengikuti Rasulullah. Akhirnya kalau orang Yahudi, orang Nasrani beramal lalu mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak mengikuti Al-Quran, bagaimana mau disebut amal soleh atau Pak? Kan di surat naon tuh, Ali Imran kalau nggak salah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian itu menyatakan bahwa saya ini mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah saya, itu kata Nabi Muhammad itu. Kalau kamu mengikuti saya, maka kamu akan dicintai oleh Allah gitu, dan akan diampuni dosa-dosa. Tapi kalau kamu tidak mencintai saya, maka kamu tidak akan dicintai oleh Allah. Itu syarat yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh tidak ada. Nah, makanya terbantahkanlah orang-orang yang mengatakan bahwa seluruh agama sama dan seluruh penganutnya akan masuk surga. Bisa masuk surga tapi syaratnya tadi mengesahkan Allah, mengimani malaikat termasuk Jibril, mengimani kitab suci termasuk Al-Quran, mengimani para nabi termasuk Nabi Muhammad, beriman kepada hari akhir, qada dan qadar, amalnya amal yang dibarengi dengan niat ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad, masuk surga Pak. Sekalipun mereka itu orang Yahudi, orang Nasrani, kalau syarat-syarat itu dipenuhi gitu tak. Tapi adakah orang Yahudi, orang Nasrani yang memenuhi syarat-syarat tadi? Termasuk umat Islam Pak, umat Islam nih, atau lain umat Islam lah, orang yang mengaku Islam gitu. Kalau mereka itu tidak mengesahkan Allah gitu Pak, tidak mengimani malaikat, tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak beriman kepada hari akhir, qada dan qadar, atau beramalnya tidak ikhlas, atau ikhlas tapi tidak mengikuti Rasulullah, ya tidak masuk surga juga Pak, sekalipun dia mengaku muslim. Nah, ada jaminan dari Allah nih bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para nabi, hari akhir, qada dan qadar dan amal soleh itu. Satu nih, fala khaufun, fa maka la tidak khaufun, merasa takut atau tidak ada ketakutan, alaihim atas mereka. Jadi kalau menggunakan kata alaihim
itu di situ tersirat ada sesuatu yang buruk. Tidak ada keburukan yang ditakuti oleh mereka. Walahum, dan tidak pula mereka itu yahzanun, bersedih hati. Kalau ketakutan al-khauf itu Pak, al-khauf itu terkait dengan sesuatu yang akan datang, terkait dengan sesuatu yang belum terjadi, itu takut kan sok aya orang tanya kakarek narima gaji tanggal hiji gesieun yang harapan tanggal 25, itu berkaitan dengan waktu yang akan datang. Atau banyaklah hal-hal yang ditakuti oleh manusia terkait dengan sesuatu yang akan datang. Kalau sedih, al-huzn yahzanun, itu terkait dengan sesuatu yang sudah lewat, yang sudah terjadi. Banyak hal-hal yang sudah terjadi yang barangkali membuat kita sedih. Ya kalau takut dan sedihnya wajar-wajar dalam batas-batas yang wajar, ya boleh saja Pak, sebagai manusia. Tapi ketakutannya jangan terlalu berlebihan gitu. Atau sedihnya jangan terlalu berlebihan. Wajar-wajar saja. Nah, bagi orang-orang yang tadi yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab suci, qada dan qadar, para rasul, dan beramal soleh, bagi mereka itu atau dari mereka itu akan dicabut oleh Allah ketakutan yang berlebihan dan kesedihan yang berlebihan. Berarti kan ada kabar gembira di situ Pak. Kita lanjutkan nih, laqad, dan sungguh-sungguh, akhadna, telah kami ambil. Kata Allah nih, kami di sini Allah. Jadi kata Allah, sungguh kami telah mengambil misaqo, perjanjian. Al-misak itu perjanjian yang kokoh Pak, yang kuat itu. Banyak perjanjian-perjanjian yang disebut dengan misak gitu. Ada dulu yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Ada yang disebut dengan al-misak al-madaniyah, itu piagam Madinah itu tuh Pak. Ada juga perjanjian itu, perjanjian kita dengan Allah itu perjanjian yang kuat, yang misak itu. Ada gini di surat apa tuh, misakon golid. Pernikahan itu al-misak itu Pak. Perjanjian antara seorang suami dengan istri itu misak gitu. Pokoknya mah kita ini hidup terikat dengan berbagai macam perjanjian itu. Perjanjian ini penting nih Pak, penting. Dan itu yang akan menentukan status hukum segala sesuatu yang muncul setelah perjanjian itu. Pamannya begini nih, saya ambil contoh begini, pentingnya perjanjian. Bapak bikin perjanjian pernikahan dengan seorang perempuan. Gara-gara perjanjian pernikahan itu, perempuan itu jadi halal itu Pak. Hanya karena perjanjian itu Pak, akad nikah itu. Bapak memakan uang orang lain karena perjanjiannya orang itu memberi, jadi halal itu Pak, gara-gara memberi itu. Tapi kalau perjanjiannya hutang, harus dibayar itu karena perjanjiannya hutang gitu. Ini pentingnya perjanjian di situ. Dengan perjanjian cerai jadi haram tuh suami istri itu. Berarti dia melepas perjanjian tuh. Lalu ada perjanjian talak di situ, jadi haram itu. Nah dulu Allah dengan orang-orang Bani Israel itu telah membuat perjanjian. Perjanjiannya apa? Ya mengesahkan Allah itu Pak. Mereka akan mentauhidkan Allah. Itu yang paling utama itu. Wa arsalna, dan kami telah mengutus ilaihim, kepada mereka. Kenapa kok ilaihim enggak alaihim? Karena Rasul itu kan membawa kabar gembira, membawa kabar positif.
bukan membawa kabar negatif. Kalau menggunakan alaihim nanti kabarnya jadi negatif, Pak, kesannya itu. Luar biasanya Al-Qur'an di situ. Jadi dan kami utus kepada mereka itu rusula, banyak rasul. Bukan satu rasul, rusula, banyak rasul. Ribuan itu, Pak, nabi yang dan rasul yang Allah utus kepada Bani Israel itu. Kullama, maka ketika ja'ahum, datang kepada mereka, rasulun, seorang rasul. Nah, ini beda, Pak, ya. Yang tadi rusul, yang ini rasul. Kalau rusul banyak rasul, kalau rasul satu orang rasul. Di sini nih kata rasulnya nggak pakai alif lam, karena tidak diketahui siapa nabi atau rasul yang dimaksud. Umum ini, Pak, ini umum. Beda nih dengan ayat yang ke-68 tuh, Pak. Sebelumnya ayat 67. Ya ayyuhar rasul, itu kata rasul Pak di atas tuh pakai alif lam. Itu ma'rifah namanya, diketahui. Yang rasul yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Kalau yang ini, yang barusan rasul itu nggak pakai alif lam, karena rasul yang dimaksud itu masih umum. Jadi setiap kali datang kepada mereka itu seorang rasul, siapapun dia rasulnya gitu. Bima, dengan membawa atau dengan apa, la tahwa, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, la tahwa angkusuhum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa sikap mereka itu terhadap nabi atau rasul yang Allah utus kepada mereka itu? Farikong, sebagian, kadzabu, ada yang mereka dustakan itu. Wa farikong, dan sebagian, yaktulun, yang mereka bunuh itu, Pak. Sebagian nabi dan rasul itu ada yang didustakan oleh mereka. Sebagian nabi dan rasul itu ada yang dibunuh oleh mereka. Nabi Uzair kan dibunuh itu, Pak. Nabi siapa lagi itu? Nabi Yahya dibunuh itu. Jauh beda lah jeung sebagian orang Indonesia ayeuna gini. Aya kiai ulama nu saleh dibunuh, di penjara gitu. Sarua apa sebenarnya mah gitu tah. Dulu kelakuan orang Bani Israel teh kitu tah. Jadi ketika ada utusan Allah, mereka dustakan, bahkan sampai mereka bunuh. Kita lanjutkan nih ayat terakhir. Wahasibu, dan mereka mengira alla takuna fitnah, itu tidak akan terjadi fitnah, tidak akan terjadi bencana gitu, tidak akan terjadi musibah. Jadi dengan disebabkannya mereka mendustakan nabi rasul dengan membunuh para nabi dan rasul itu, orang-orang Bani Israel mereka mengira bahwa mereka tidak akan dihisab, mereka mengira tidak akan ditimpakan hukuman gitu. Pa'amu, naon amu itu, umyun, sumun, umyun, bukmun, nah itu, pahum layar jauh. Jadi fa'amu, maka mereka itu buta gitu, dibutakan. Bagaimana dibutakannya? Yaitu orang soleh, orang baik-baik malah dibunuh gitu, Pak, malah didustakan. Sementara orang yang jelas pembohong malah dipercaya. Tuh ayat berapa kemarin tuh kita bahas bahwa kebiasaan mereka itu mempercayai perkataan-perkataan dusta itu. Wasammu, dan mereka itu sumun itu, Pak, sumun, tuli, dan mereka itu selalu tuli gitu, tidak mau mendengar. Summa, kemudian taballahu, Allah memaafkan gitu, alaihim, terhadap mereka.
Ini kan luar biasanya nih maha dermawannya Allah. Jadi kalau dibaca dalam kisahnya begini Pak. Dulu orang-orang Bani Israel itu mereka pernah dijajah itu Pak. Asalnya kan orang Bani Israel itu sebuah bangsa, mereka adalah bangsa-bangsa yang sangat ini Pak, sangat mulia, terhormat. Awalnya dulu begitu. Mereka orang-orang merdeka asalnya itu. Tapi kemudian karena mereka tadi mendustakan utusan-utusan Allah, membunuh para nabi-nabi Allah, akhirnya mereka ditimpakan fitnah gitu. Apa fitnahnya itu? Waktu itu orang-orang Bani Israel itu dijajah oleh orang-orang Babilonia waktu itu. Babilonia. Yang waktu itu Babilonia dipimpin oleh Raja Nebukadnezar itu. Orang-orang Bani Israel itu diserang oleh mereka, dijajah oleh orang-orang Babilonia itu. Lalu mereka menjadi bangsa-bangsa yang terjajah. Orang Bani Israel itu menjadi orang-orang yang dijajah itu. Nah lalu kemudian mereka itu setelah itu, kan tetap Allah itu mengutus Nabi dan Rasul Pak. Ketika mereka dijajah itu oleh orang-orang Babilonia, Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada mereka. Kemudian mereka pun menyadari kesalahannya, tobat Pak, tobat. Yang tadinya mendustakan para nabi, mereka jadi membenarkan. Yang tadinya mereka membunuh para nabi, jadi membela para nabi. Akhirnya oleh Allah itu dimenangkan kembali Pak. Kalah tuh orang-orang Babilonia itu, bisa dikalahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu Pak. Jadi dengan izin Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, orang-orang Babilonia yang menjajah orang Bani Israel itu kalah gitu. Tapi setelah kalah gitunya, atau setelah orang Bani Israel menang kembali, ya mereka gitu daya Pak gitu ta. Nih kan kalimat berikutnya nih, summa kemudian mereka itu buta lagi, wasomu tuli lagi, kasiru minhum kebanyakan dari mereka. Sebetulnya nih Pak, kalau ayat ini ditujukan kepada kita nih orang Indonesia, baheula Pak, Indonesia teh kan pernah dijajah gitu ya. Kenapa kok dijajah? Ya kan baheula mah tuh mereka tidak mengesahkan Allah Pak. Kita bukan kita orang macan lahir urangnya. Dulu orang Indonesia itu kan percayanya kepada animisme, dinamisme gitu Pak. Itu kan perbudakan sebetulnya, perbudakan. Atau bayangkan Pak, arek merdeka kumaha percaya karena batu atuh. Percaya karena hulu cai gitu. Percaya karena tangkal, arek kumaha merdeka atuh Pak. Ku hulu cai, ku batu, ku tangkal wae geus diperbudak, komo ku manusia tuh gitu tah. Logikanya begitu Pak. Kenapa orang-orang yang tidak mengesahkan Allah itu banyak yang diperbudak, banyak yang dijajah? Karena mereka oleh makhluk saja sudah diperbudak, oleh dukun diperbudak kan gitu, oleh orang pinter dibobodo gitu, ku muning dibobodo gitu. Geuning loba jelema teh anu kabobodo ku muningnya, tai muning dipake jimat atuh. Anu kabobodo deui ku kelawan bodas pakai jimat, itu kan pembodohan unggul itu Pak. Nah gara-gara pembodohan itulah akhirnya orang-orang itu pikirannya jumud, dijajahlah oleh bangsa lain itu Pak, dijajah. Nah makanya sebetulnya ajaran tauhid itu adalah ajaran yang menginspirasi manusia untuk menjadi manusia merdeka sebetulnya Pak, ajaran tauhid itu. Nah setelah orang Indonesia itu kan dijajah itu Pak ya, selama ratusan tahun Indonesia itu. Lalu kan datang tuh Pak para wali gitu ya, para penyebar Islam sambil berdagang kan mereka. Lama kelamaan Indonesia kan merdeka tuh Pak, merdeka tuh. Kenapa mereka merdeka? Kan taubat mereka. Orang Indonesia taubat, orang Indonesia mentauhidkan Allah, merdeka apa tak?
bertahun merdeka gitu. Tak ayeuna sih kan geus rada redup deui Pak ya. Da redup. Banyak di kita itu praktek-praktek yang menuju kepada kemusyrikan. Banyak di kita hari ini praktek-praktek yang menuju kepada ini pendustaan terhadap kebenaran. Nah ini menurun kita ini Pak, menurun, harus diwanti-wanti ini, harus dihati-hati. Kalau dibiarkan kasusnya akan sama dengan orang-orang Bani Israel sebetulnya, akan mengalami kehancuran itu kalau dibiarkan itu Pak. Karena sunnatullah itu kan selalu bergulir Pak, begitu berputar itu. Nah mestinya kita mempertahankan kalau sedang di atas, bagaimana supaya jangan sampai terjadi di bawah. Itu syarat-syaratnya dipenuhi itu. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.